Penjelajahan samudra adalah abad di mana banyak ditemukan daerah-daerah baru, juga jalur pelayaran baru untuk menuju dunia timur dalam rangka mencari rempah-rempah. Zaman atau abad penjelajahan mengacu pada periode sejarah sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-17 yang ditandai dengan berlayarnya para pionir penjelajah Eropa. Dilihat dari kronologi sejarah, zaman ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Eropa untuk menuju zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Penjelajahan samudra juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peristiwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang mendorong bangsa Eropa berlayar mencari jalan ke timur. Selain itu juga timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah perlayaran. Penjelajahan bangsa Portugis. Dalam berlayar untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, bangsa Portugis didukung oleh seorang pangeran Portugis yang bernama Henry. Oleh sebab itu, berkembanglah pelayaran yang dipimpin oleh para pelaut Portugis seperti tokoh-tokoh berikut. Yang pertama yaitu Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias mulai berlayar dari Lisabon, ibu kota Portugal. Dalam perjalanannya, ia berlayar dengan mengambil rute menyusuri pantai barat Afrika pada tahun 1486. Pada akhirnya sampai di ujung selatan benua Afrika. Ia mengalami kegagalan karena pada perjalanannya ombak cukup besar dan angin yang bertiup kencang. Oleh sebab itu, Bartolomeus Dias menamakan tempat berlabuhnya dengan sebutan Tanjung Harapan. Yang kedua yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama juga memulai pelayarannya dari Lisabon. Rombongannya menyusuri pantai barat Afrika, setelah itu sampai di Tanjung Harapan. Vasco da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia, dan pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama tiba di Calicut, India. Di tempat itu, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Dengan adanya kantor dagang itu yang terletak di tepi barat India, Portugis pun mulai meluaskan daerah jangkauan perdagangannya. Yang ketiga, yaitu Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa tahun kemudian, orang-orang Portugis baru sadar bahwa India yang diperkirakan sebagai daerah penghasil rempah-rempah itu ternyata salah. Orang-orang Portugis pun juga mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu di Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi dilanjutkan di bawah pimpinan Alfonso. Setelah sampai di perairan Selat Malaka, Alfonso pun dengan armadanya ingin menguasai Selat Malaka. Hal ini yang menandai jatuhnya kerajaan Malaka. Penjelajahan bangsa Spanyol. Portugis dan Spanyol saling bersaing dalam upaya menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Untuk memecahkan persaingan itu, maka diadakan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Dalam perjanjian itu ditegaskan oleh Paus bahwa dunia dibagi menjadi dua bagian. Daerah sebelah timur dikuasai oleh Portugis dan belahan bumi sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Batas dari kedua belahan dinamakan garis Tordesillas. Dilihat pada peta garis, membentang dari kutub utara ke kutub selatan dengan melalui kepulauan Verdi di sebelah barat Afrika. Dengan demikian dimulailah pelayaran orang-orang Spanyol. Yang pertama yaitu Christopher Columbus. Columbus mulai berlayar pada tahun 1492. Ia percaya bahwa bumi itu bulat. Maka ia berlayar mengambil arah ke barat melalui Samudra Atlantik. Columbus percaya bahwa tanah Hindia dapat dicapai dengan berlayar ke arah barat seperti orang berlayar ke timur. Setelah melakukan pelayaran yang cukup panjang, akhirnya ia pun tiba di Kepulauan Bahama. Ferdinand Magelhaens. Magelhaens memulai pelayarannya melalui Samudra Atlantik, terus ke arah barat, sampailah rombongan Magelhaens di sebuah selat di ujung selatan benua Amerika. Mereka menyusuti selat itu kemudian disebut dengan Selat Magelhaens. Pada tahun
1521, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magellan di Kepulauan Masava. Kepulauan itu kemudian lebih dikenal dengan Filipina. Yang ketiga yaitu Juan Sebastian Elcano. Pelayaran dilakukan oleh Juan Sebastian dari Filipina menuju arah selatan, maka sampailah di Kepulauan Maluku tahun 1522 Masehi. Dengan demikian, di Maluku terjadi persaingan dagang antara bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Baiklah, dari video yang saya tampilkan tadi, saya mengambil materi sejarah kelas 11 mengenai penjelajahan samudra. Nah, untuk pengeditan video, saya menggunakan aplikasi VN dan Pixelmap. Namun di Pixelmap ini tidak bisa di-save, dan saya melakukan rekam layar untuk mengambil video tersebut. Video saya ini sudah direview oleh beberapa teman saya yang bernama Dayanara, Resi, dan juga Anjeli. Mereka berpendapat bahwa kekurangan video saya terdapat pada backsound yang terlalu keras dan durasi video peta yang terlalu cepat. Namun sudah saya perbaiki. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.